Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erni Baharum dengan nomor induk mahasiswa B250603119 dari kelas C2 S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik profesional bidan dengan judul Budaya Ibu Hamil dan Ibu Nipas pada Suku Jawa oleh dosen pengampun Ibu Rizka Sabriana SST MK. Kebudayaan menurut Edward W. Taylor 1871 yaitu keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kehamilan menurut WHO tahun 2024 adalah proses fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang berlangsung hingga lahirnya bayi. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Proses ini melibatkan berbagai perubahan fisiologis dan anatomi pada tubuh perempuan serta dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, dan perubahan emosional. Berikut budaya ibu hamil dan ibu nipas menurut suku Jawa. Yang pertama, makan buah nanas dipercaya membuat keguguran. Masyarakat suku Jawa menganjurkan ibu hamil untuk tidak mengkonsumsi buah nanas, terutama yang belum masak, dalam jumlah yang besar apabila pada kehamilan trimester 1 dan trimester kedua, karena dapat memicu kontraksi pada rahim. Mengkonsumsi buah nanas memberi efek peningkatan kontraksi pada otot polos uterus manusia terlebih pada wanita hamil. Akan tetapi, memakan nanas tidak menyebabkan keguguran dengan syarat makan secukupnya, karena keguguran umumnya disebabkan oleh masalah kromosomal pada janin atau kondisi kesehatan ibu yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya, terutama jika kehamilan sudah memasuki usia lebih dari 10 minggu. Yang kedua, makan ikan asin dipercaya asin menjadi amis. Protein didapatkan pada makanan, daging, dan ikan. Semua jenis ikan adalah sumber protein yang sangat baik. Ikan gabus diketahui sebagai ikan dengan kandungan gizi dan protein yang lebih banyak dari ikan jenis lain seperti ikan bandeng. Mengkonsumsi ikan adalah kewajiban agar tubuh segera pulih dan baik untuk membantu penyembuhan luka pasca melahirkan. Larangan mengkonsumsi ikan adalah mitos, karena faktanya dengan mengkonsumsi ikan atau olahan ikan tidak akan membuat ASI menjadi amis. Yang ketiga, minum jamu dipercaya memperlancar produksi ASI. Khasiat jamu untuk memperlancar ASI dilihat dari bahan-bahan yang digunakan seperti kunyit yang mengandung senyawa kimia yang disebut kurkuminoid. Kunyit juga mengandung minyak atsiri yang dapat meningkatkan produksi ASI. Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan oleh ibu. Apabila makanan ibu secara teratur dan cukup mengandung gizi yang diperlukan, dapat mempengaruhi produksi ASI, karena kelenjar pembuat ASI tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa nutrisi dan makanan yang cukup. Yang keempat yaitu walik dada dipercaya dapat mengembalikan posisi rahim dalam bentuk semula. Walik dada merupakan istilah pengurutan yang terakhir pada ibu nipas. Masyarakat setempat mempercayai bahwa pengurutan ini bertujuan untuk mengembalikan posisi rahim ke bentuk semula sebelum melahirkan, dan jika tidak dilakukan, walik dada akan mengakibatkan perut menjadi besar dan bergelambir. Secara medis, walik dada tidak perlu dilakukan untuk mengembalikan posisi rahim ke tempat semula, karena tradisi walik dada dapat menyebabkan terjadinya perdarahan setelah masa nipas. Sikap bidan dalam menghadapi kebudayaan masyarakat suku Jawa. Beberapa upaya yang dilakukan tenaga kesehatan yaitu melalui pemberian pendidikan dan kesehatan, pengadaan program yang melibatkan masyarakat, serta menjalin kemitraan dengan dukun dan masyarakat. Bidan sebagai salah satu anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Seorang bidan harus menggerakkan peran serta masyarakat, khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan lanjut usia. Bidan juga perlu mempelajari sosial budaya untuk menunjukkan praktik kesehatan modern dan kebudayaan tradisional untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat suku Jawa. Kesimpulan dari video ini yaitu kehamilan dalam budaya suku Jawa dengan berbagai kepercayaan, adat, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun beberapa dari kepercayaan ini dapat berdampak positif dalam menjaga kesehatan ibu dan janin, ada juga yang bisa berisiko jika tidak didasari dengan pengetahuan medis yang memadai. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu memahami dan menghargai tradisi ini sambil memberikan edukasi yang tepat agar masyarakat dapat menyeimbangkan antara tradisi dan ilmu kesehatan modern. Dalam jurnal peduli masyarakat yang dilakukan Yulianti et al. Tahun 2024 tentang kehamilan dalam lensa budaya menyikapi mitos dan fakta menurut kepercayaan masyarakat Jawa di Kota Tarakan. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua, khususnya pada ibu hamil dan ibu nifas. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.